Kita buka firman Tuhan ya. Malam hari ini saya ingin membagikan dengan tema hidup dengan informasi. Ya, informasi dari batin kita yang terdalam. Kenapa saya mengatakan dari batin kita yang terdalam? Karena di batin kita yang terdalam, di hati kita yang terdalam ada Roh Kudus. Amin. Amin. Dan Roh Kudus dikatakan dia akan memimpin hidup kita. Amin. Nah, di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan begini, Bapak Ibu, ya. Roma 8 ayat 14, ya. Oke, saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah loh kita ya. Kita pasti hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kalau hidup kita nggak dipimpin Roh Allah, berarti apa Ci? Diragukan. Anak Allah bukan nih ceritanya gitu kan. Karena anak Allah pasti dipimpin Roh Allah. Ya. Nah, mungkin kita bilang bagaimana sih dipimpin oleh Roh Allah? Benar gak? Kita tanya dong, bagaimana sih dipimpin oleh Roh Allah? Kalau firman Tuhan mengatakan anak Allah itu harus dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan kalau kita baca satu ayat lagi deh ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Ya, saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Ya, firman Allah yang hidup ini mungkin nggak bisa ditampilin ya. Dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita loh. Ya, di sini dibilang kalau kamu dihidupkan oleh Roh Kudus, ya, kalau kamu hidup karena Roh Kudus, hidup kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Kasarnya nih, mau masak aja mungkin tanya, ya, Roh Kudus apa yang kau kehendaki? Kami masak hari ini. Ya, karena setiap segi kehidupan kita harus dipimpin Roh Kudus. Ya, kita kan dikatakan di Galatia begini loh. Aku sudah mati di kayu salib. Amin. Ada ayatnya Galatia 2 ayat 20. Aku sudah mati di kayu salib bersama dengan Yesus. Yang sekarang aku hidup bukan aku lagi. Yang hidup sekarang nih bukan Iskandar lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau kita percaya itu berarti hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita baca sekarang ya. Ya, kemarin saya baca dengerin di TikTok. Ya, diperagakan bagaimana dari foto paspor ya, kalau kita ke luar negeri kan ada foto paspor ya kan, cuman segini loh. Bagaimana dengan teknologi namanya artificial intelligence, itu foto diubah jadi orang hidup. Jadi di fotonya seperti orang, bukan gambar foto lagi, seperti orang hidup, dan dia bisa ngomong dengan gaya cara seperti yang orangnya di foto itu. Dari mana dia tahu? Dia bisa searching. Si komputer itu bisa searching. Bahaya sekali kalau sekarang kita hidup berdasarkan, kalau saya bilang ini panca indera kita. Panca indera kita ngerti ya? Maksudnya telinga ngedenger kan? Ya. Terus mata ngelihat, mata jasmani loh. Ngelihat, telinga jasmani, denger. Ya. Terus apa lagi? Meraba, merasa dari perasaan kita. Ya. Itu bahaya sekali. Makanya dari pertama kali sejak penciptaan manusia, Tuhan ingin manusia itu hidup bukan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, pernah dengar ceritanya kan? Pernah dengar ceritanya nggak? Oke, kita baca deh. Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi di tengah-tengahnya ada dua pohon. Pohon kehidupan sama pohon apa? Pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya. Nah,
Kemudian kalau kita baca di dalam ayat 17, Tuhan berpesan demikian. Di ayat 17 ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jadi satu paket loh. Pohonnya bukan pohon pengetahuan yang baik saja, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat satu paket. Jadi nggak bisa dipisah ya. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, ketika Hawa dicobai oleh ular, ya, oleh iblis, oleh setan, ya. Ular itu ngomong begini, Bapak Ibu. Ya, setan itu ngomong begini. Tapi kan dikatakan, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, maksudnya kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Diputar balik sama si iblis. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, pohon pengetahuan baik dan jahat, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ya. Jadi si setan itu bilang, ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu makan buah ini, ya, kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Tapi Allah berkata begini, pohon ini nggak boleh kamu makan. Karena pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Nah, sekarang masalahnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, menurut Bapak Ibu Saudara, bagus gak sih? Kalau kita bisa tahu ini baik, kita kerjain. Ini jahat, dijauhin. Sebetulnya pengetahuan baik dan jahat itu bagus gak sih? Ci, yang paling dekat jadi saya tanya aja Ci ya. Gak apa-apa Ci. Tapi nggak bisa, ini satu paket. Ya, tadi saya katakan satu paket, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, bukan pengetahuan yang baik atau yang jahat, bukan. Dan, jadi dua-duanya. Nah, kalau kita punya pengetahuan yang baik dan jahat, kira-kira bagus nggak sih? Siapa yang bisa kasih jawab? Ben, nggak apa-apa. Salah tidak mempengaruhi status Anda di sorga, ya. Ya, kalau salah jangan takut, ya. Sebetulnya baik ya, baik loh. Kalau kamu punya perusahaan, kamu tahu ini karyawan baik sama nggak baik, itu bagus nggak? Bagus. Kalau yang baik ya dikeluarin, ya. Kalau kamu mau terjun ke usaha, pekerjaan, ya, kamu lihat, usaha ini menguntungkan loh, menghasilkan keuntungan buat aku, baik nggak? Kalau aku masuk ke usaha ini, wah ini bisa merugikan dengan situasi begini. Itu kan pengetahuan yang baik dan jahat, benar nggak? Bagus nggak? Bagus. Tapi kenapa Tuhan melarang? Menjadi pertanyaan besar. Ya. Kenapa Tuhan melarang kita enggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Ya. Mungkin ada dikasih jawaban? Oke dah. Nanti kalau tanyakan barang gini bisa sampai setengah jam gak ada yang jawab. Masalahnya begini Bapak Ibu. Masalahnya begini, ya. Kalau saya baca firman Tuhan, saya renungkan, saya cari buku, ya, tentang ini misteri loh. Ini misteri Taman Eden kalau saya bilang, ya. Tuhan nggak mau kalau kita mendapat pengetahuan yang baik dan jahat itu dari makan buah pohon. Kenapa? Karena Dia menghendaki apa? Kalau kita ingin tahu yang baik, yang dan jahat, tanya sama Dia. Tanya sama Dia. Jadi ternyata pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia di dalam istilah sekarang nih, istilah modern, enggak menginstall pengetahuan yang baik dan jahat itu dalam manusia. Tidak diinstall, ya, pengetahuan yang baik dan jahat dalam diri Adam dan Hawa. Kenapa? Apa Tuhan lupa? Bukan. Tuhan sengaja enggak menginstall pengetahuan yang baik dan jahat dengan tujuan. Kalau kita mau tahu yang baik yang jahat, tanya ke siapa? Ke Tuhan. Dia senang didatengin. Dia senang bersekutu. Makanya kalau kita baca di Alkitab, setiap sore dikatakan Tuhan datang kepada Adam dan Hawa di hari yang sejuk, ngobrol, ya, ngobrol. Tuhan senang ditanya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pikiran Tuhan itu nggak senang loh, jangan sedikit-sedikit tanya Tuhan. Saya pernah dengar siapa tuh pernah seorang rekan, ya, begitu kita bilang kita mesti tanya Tuhan, dia bilang gila,
dikit-dikit tanya Tuhan, capek dong Tuhan nih. Loh, saya pikir dia menyamakan Tuhan seperti manusia, berarti capek. Ya, atau bisa juga dia punya pandangan, ya, dia sebagai orang tua, kalau anaknya nanya, dia marah. Ngerti nggak? Jadi dia punya persepsi, wah, kalau kita sering nanya kepada Bapak Surgawi, pasti Bapak Surgawi uring-uringan. Ah lah, kamu kerjanya nanya terus gitu loh. Iya nggak? Tapi bukan begitu. Bapak Surgawi senang kalau kita nanya. Ya, dia senang berdialog dengan kita. Makanya manusia pada waktu diciptakan tidak diinstal, tidak ditaruh pengetahuan baik dan jahat. Ya, karena apa? Kalau kamu mau tahu yang baik yang jahat, Tuhan bilang tanya kepada aku. Ya, satu. Alasan kedua, memang buat menguji manusia nih mau taat sama Tuhan nggak? Dibilangin jangan, benar nurut nggak? Ya, apa karena takut dihukum? Nah, Tuhan ingin agar kehendak bebas kita, ya, untuk kita mentaati Tuhan itu berdasarkan kesadaran kita. Nah, Bapak Ibu, jadi ceritanya pada waktu Adam dan Hawa makan buahnya nih, ya, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Terus si Adam ini sembunyi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, kepada Adam dan Hawa. Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang?" Ya, atau dengan kata lain, kamu nanya ke siapa bahwa kamu telanjang? Ya. Seringkali kita itu seperti itu, ya. Kita nggak tanya Tuhan, kita menilai diri kita sendiri, ya. Dan saya percaya kerinduan hati Tuhan adalah untuk kita selalu bertanya kepada Dia, ya. Bertanya kepada Dia. Makanya di dalam kitab Roma tadi kita baca, dikatakan kalau kamu anak Allah, hidup kamu harus dipimpin oleh Roh Allah. Bukan maksudnya apa-apa, karena Allah tahu, ya, Tuhan tahu di masa-masa yang akan datang, kalau hidup kita nggak dipimpin oleh Roh Allah, dikatakan pada keadaan akhir zaman ini akan banyak penyesat-penyesat. Yang baik bisa diputar balik jadi yang jahat. Ya, misalnya nih, ya, lihat saya nih, tiba-tiba ada di YouTube foto saya mirip, ya, foto saya Iskandar seperti lagi ngomongnya udah gak keruan lah, ngomongnya kurang awas macam-macam kasar, ya enggak, ya, itu akan terjadi karena ternyata sudah ada, ya, akibatnya kita apa? Menuduh orang yang baik itu jahat dan orang jahat itu bisa didandani, ya, jadi seperti orang baik melalui media sosial. Makanya kalau kita hidup, ya, nggak di bawah pimpinan Roh Kudus, kita akan salah. Sebentar lagi pemilihan apa sih? Presiden. Waduh, ya. Kalau kita milih nih, ya, kita milih nggak berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Tanya Tuhan, siapa yang kau tetapkan menjadi presiden untuk Indonesia 2024-2029? Kita nggak mau nanya Tuhan dengan kerinduan loh, Ci. Kita cuma nonton TikTok, terus apa lagi? YouTube, WhatsApp bacanya, iya enggak? Semua tuh udah didandani demikian canggih. Kalau kita melihat hidup kita dalam memilih aja gampang lah, memilih capres ini, ya, yang akan menentukan nasib bangsa katanya kan di 30 tahun ke depan. Kita salah ya memilih karena mengandalkan panca indera kita loh. Ya, mata kan ngelihat YouTube kan, dengerin cerita, ya enggak. Terus apa lagi? Waduh, ngelihat macam-macam lah, ya, tidak benar dengan Roh Kudus. Kita bisa sesat dalam memilih presiden. Penting gak sih pilih presiden yang tepat? Penting gak, Ci? Atau biarin aja siapa yang mau jadi presiden terserah. Kita penting kan? Yang lebih anak Tuhan. Kita harus sehati dengan Tuhan, mendoakan negara dan bangsa kita. Makanya ada 24 jam. Walaupun peminatnya makin berkurang, ya, tapi perlu kita doakan terus, ya. Kenapa? Kita ingin Indonesia ini dipimpin presiden yang sesuai pilihan Tuhan. Makanya kita hidup harus dipimpin Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus itu mimpinnya bagaimana? Pertanyaannya gitu kan. Ya. Terus kita harus bagaimana kalau Roh Kudus menyatakan sesuatu? Nah, saya banyak buka ayat Alkitab, contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin berdasarkan informasi dari batin kita di mana ada Roh Kudus. Ya, nanti kita tarik kesimpulan sendiri, oke? Nah, kita buka firman Tuhan. Kita buka dari Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 mulai. Ini sekilas cerita. Jadi bangsa Israel ini dibawa keluar kan oleh Musa dan dibawa pimpinan tangan Tuhan yang kuat. Sampai suatu saat mereka tuh ada di tepi Laut Merah. Depan Laut Merah. Di belakang pasukan Mesir ngejar dengan kereta kudanya. Wah, ya, dengan kereta kudanya. Nah, kalau kita misalnya nih bayangin, saya bayangin, ceritanya saya salah satu dari orang Israel yang keluar gitu. Tiba-tiba suara ribut, waduh, iya nggak, dikejar sama kereta orang Mesir. Ya, waktu itu Mesir tuh tentaranya termasuk tentara yang hebat di dunia. Dikejar. Di depan Laut Merah. Saya bayangin Bapak Ibu, kita pasti ketakutan. Gak usah dikejar pasukan Mesir aja deh. Begitu di sini ada kerusuhan, wah rame. Pasti masih masuk kabur semua kan. Cari sembunyi kan. Ya enggak? Nah, ini dikejar begitu. Tapi apa reaksi? Ya, yang penting kita lihat bagaimana orang yang bereaksi. Satu, dikendaliin sama panca inderanya yang kelihatan. Satu, dipimpin oleh informasi batin, yaitu Roh Kudus. Ya, kita lihat reaksinya. Nah, ini kan begini, kita baca ya. Nah, ayat 13. Tadi, ayat 13 ya. Musa berkata begini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ya, nah ini reaksi Musa. Reaksi Musa, dia bilang, wes jangan takut, bangsa Israel sudah ngomel, ngegerutu, ketakutan, udah kacau. Tapi Musa, dia ingat janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan membebaskan kau dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Itu yang Tuhan ngomong ke Musa, dan Musa pegang janji Tuhan itu. Tuhan gak pernah ingkar janji. Apa yang dikatakan pasti digenapi. Dia pegang janji itu. Ya, makanya dia bilang jangan takut. Dia coba menenangkan bangsa Israel. Karena masukan Mesir yang kamu lihat sekarang, ya, tidak akan ada lagi. Ya, kemudian Tuhan berkata, ngapain Musa kamu berseru-seru? Udah angkat tongkat kamu lempar, pukul ke Laut Merah. Kemudian Laut Merah terbuka. Perhatikan, Musa memegang janji Tuhan, perkataan Tuhan, bahwa aku bebaskan dari perbudakan Mesir, dan bangsa Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Dia pegang janji itu. Sehingga Musa ketika ngadapin itu, tenang, pegang janji Tuhan, pegang informasi batinia yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Dan dikatakan mereka laut terbelah dan mereka nyebrang. Beda dengan orang Israel, ya, yang berkeluar, mereka semraut, bingung, kacau. Kalau Bapak Ibu nonton film Ten Commandments nih, 10 perintah Tuhan, wah mereka bingung sekali ngelihat seperti itu. Ya, nah ini satu. Kemudian yang kedua, kita mau lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18.
Ya, saya baca ini ya. Ini ceritanya tentang Yesus berkata kepada Petrus. Ya, Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini Yesus berkata kepada Petrus. Ya, ingat-ingat perkataannya ya. Nah, kemudian kita mau lihat di dalam Kisah Rasul pasal 12. Jadi informasi batin itu apa? Itu janji Tuhan yang kita terima atau Roh Kudus ya, yang tiba-tiba berbicara kepada kita. Seperti apa sih? Ya, kalau saya pernah mengalami seperti tiba-tiba ada sesuatu yang telenong di pikiran kita gitu loh. Ngerti nggak? Nggak tahu gimana, kita nggak mikirin, tiba-tiba teledong gitu loh istilahnya. Yang saya pernah mengalami pada waktu saya sakit, telinga saya nggak bisa dengar, saya urapi, saya doa, yang kok nggak ada kabar beritanya ini. Sampai suatu saat saya bangun, tiba-tiba celong gitu loh. Bilang aku akan sembuhkan, ya, aku akan buat kamu bisa dengar lagi. Saya tiba-tiba keluar, sampai saya merasa yakin, wah pasti bisa dengar telinga saya lagi. Ya, seperti itu loh. Nggak tahu dari mana tuh celong gitu loh, celong ya. Tiba-tiba muncul gitu loh, ya, di pikiran kita atau yang di bawah pikiran kita dengar gitu. Nah, seperti itu. Atau bisa juga Bapak Ibu didoakan oleh hamba Tuhan. Ya, kayak kemarin kita datang beberapa hamba Tuhan, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu didoakan nggak, ya. Yang didoakan pegang janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan ngomong begini, kamu pegang. Jangan pulang lupain ya, ikut-ikutan aja maju gitu. Jangan. Ya, itu ada janji Tuhan. Pegang, Tuhan, aku pegang janjimu. Ya, aku pegang perkataanmu. Ya, nah ini contohnya karena Petrus ini ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul ayat 12. Pasal 12 ayat 4. Ya. Jadi sekarang nih Petrus ditangkap di sini ceritanya ya. Si Yakobus ini saudara Yohanes baru dipenggal kepalanya. Kalau Bapak Ibu nanti baca, Yakobus saudara Yohanes baru dipenggal kepalanya. Dan sekarang mereka menangkap si Herodes ini dengan orang-orang Yahudi, ya, menangkap Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Wah, ketat sekali nih. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak dengan tujuan biar Petrus dieksekusi seperti Yakobus. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, perhatikan, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal itu sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Petrusnya masih asik tidur, ditepok sama malaikatnya. Bro, bangun bro, gitu ya kira-kira. Petrusnya kaget ya. Bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkatanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi suasananya begini, tadi saya katakan, Yakobus baru dipancung. Cus gitu sama Herodes, ya. Sekarang dilihat Herodes lihat nih orang Yahudi kok senang, ya. Ahli-ahli Taurat pada senang murid Tuhan Yesus dipancung. Nah, kita tangkap Petrus ini kepalanya nih.
Ditangkaplah Petrus, masukin penjara, dikawal 4 regu. Duduk di sebelah kiri kanannya penjaga, kakinya dirantai, tangannya dirantai. Terus apa yang Petrus lakukan? Tidur. Dikatakan Petrus tidur. Ya, sampai malaikat datang, dibangun, prak, bangun. Kenapa yang bisa menyebabkan Petrus tidur? Padahal besok mau mati tuh, dieksekusi. Ada yang tahu? Nah, karena Petrus ingat Yohanes pasal 21. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Petrus, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, Petrus berkata, aku gak mati muda. Kalau aku pegang firman Tuhan, berarti saatnya sekarang aku belum mati. Tidur aja yang enak lah. Ya, pegang suara Roh Kudus, suara Tuhan Yesus, ya, janji Tuhan dipegang, informasi batinnya, ya, Roh Kudus kadang ada dalam kita, pegang, dia pegang. Akibatnya, ya, di penjara, besok mau dieksekusi, tenang saja. Karena apa? Tuhan, engkau berfirman bahwa aku akan mati pada waktu usiaku sudah tua, bukan sekarang, pada waktu masih muda. Nah, itu, ya, reaksinya gitu, ya. Oke, ada cerita lagi menarik, Bapak Ibu. Cerita menarik lagi, ya. Kita buka di dalam. Memang kadang-kadang kalau kita lihat cara Tuhan, ya, Tuhan kadang-kadang memberitahukan kita, ya, hasil dari keadaan atau keadaan seperti itu gitu. Tuhan nggak usah bilang, nggak perinci, nanti kamu akan mengalami ini, begini. Tuhan bilang, pokoknya kamu akan mati tua, kayak gitu loh. Tapi di dalam perjalanan ada pencobaan, ada tekanan, ada masalah. Justru di saat itu kita pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya dikatakan iman dan kesabaran. Ya, kalau kita punya iman tapi nggak ada kesabaran, kacau. Tuhan perlu iman dan kesabaran agar kita keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, ini ada lagi ini ceritanya, ya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja. Ini tentang perempuan Sunem, ya. Saya akan bacakan dari ayat 8 sekalian, ya. Judulnya perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Biarlah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, bolehlah ia masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, maksudnya si Elisa. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah,
janganlah berdusta kepada hambamu ini, karena suaminya sudah tua, dianggap sudah tidak bisa punya anak. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi Elisa ngomong itu benar terjadi, ya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia, bawa kepada ibunya." Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Perhatikan Bapak Ibu, dari mulutnya dia pasti kecewa, kecewa, ya, nggak punya anak, tiba-tiba keluar karena dia melakukan yang baik buat hamba Tuhan. Tuhan memberikan firman, tahun depan kamu akan punya anak. Dari suami yang sudah tua, ya, punya anak, dia senang dengan anaknya, ya, bayangkan. Kemudian tiba-tiba anaknya mati. Ya, apa yang dilakukan perempuan ini? Perhatikan, ya, dari mulutnya nggak keluar kata-kata makian, nggak keluar kata-kata apa, ya. Bahkan dia tetap percayakan janji Tuhan. Makanya anaknya mati nggak langsung dikubur, dia taruh di tempat tidur abdi Allah. Kemudian setelah dia merenung, dia pergi ke rumah Elisa. Dan perhatikan terus, ya. Berkatalah suaminya, "Mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Bayangin, ya, anaknya mati, ya, anaknya mati. Suaminya aja dia nggak ngomong, nggak mengeluh. Gimana gitu? Biasa kan gitu kan? Dia gitu ya. Ya nggak, histeris macam-macam. Dia nggak perhatikan. Dia tetap simpan. Dia percaya perkataan Nabi Allah. Dia pegang. Dia sudah janji memberikan aku anak. Jadi ditaruh anak itu di tempat tidurnya Elisa. Kemudian dia pergi ke nemuin Elisa. Suaminya tanya, "Gimana? Udah gak ada apa-apa, aku mau pergi." Iya gak? Hebat, ya, oke, kita lanjutin. Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya lah keledai itu, berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi ke abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Jawab perempuan itu, "Selamat." Gak ada apa-apa seakan-akan. Ya, kenapa? Karena hatinya mantap. Kita perhatikan yang dibicarakan. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah loh. Tapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkan dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Nabi Elisa aja gak dikasih tahu sama Tuhan apa yang terjadi dengan perempuan itu. Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau sedang bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya. Apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu.
Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri dan berjalan ke rumah, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi, panggillah perempuan Sunem ini. Dipanggilnya dia, lalu datang kepadanya. Maka berkata, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anak itu, lalu keluar. Teman-teman mau diperhatikan begini Bapak Ibu. Yang saya mau bacakan ini kenapa? Perhatikan sikap perempuan Sunem itu. Ya. Saya percaya orang ditinggal mati anaknya, lebih anak-anak yang benar diharapkan di hari tuanya, pasti kehilangan sekali. Tapi perhatikan, dia jaga mulutnya, nggak mau ngomong sembarangan, ya, mana nggak mengutuki Tuhan, nggak mengutuki Nabi Tuhan, dia berpegang. Karena dibilang kalau Tuhan sudah janji, ya pasti Tuhan akan berikan dan tidak akan dengan sia-sia mati seperti itu. Ya, dia pegang sampai di hadapan Elisa. Baru dia bilang, pernahkah aku minta? Aku nggak minta, tapi engkau yang memberikan. Ya, dan sekarang anakku mati. Tapi aku percaya kalau Tuhan yang memberikan, Tuhan sendiri akan memulihkan. Jadi selama penggenapan janji ini loh, ya Tuhan mungkin membuat janji kepada Bapak Ibu, ya baik melalui hamba Tuhan, ya baik juga melalui tiba-tiba Bapak Ibu lagi berdoa, seperti ada suara yang berkata keluar, ya pegang janji itu. Walaupun setelah Bapak Ibu mendengar janji Tuhan itu, kok keadaan tidak mendukung, bahkan keadaan kok sepertinya lebih memburuk dari keadaan sebelumnya. Jangan patah semangat, tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang suara Roh Kudus yang berkata kepada kita. Pada waktu kita pegang, Tuhan akan lihat. Ya, raksasa apapun juga, laskar sebesar apapun juga, tantangan sebesar apapun juga, bagi Tuhan semua dikalahkan dengan tidak ada artinya. Amin. Nah ini dengan kita lakukan gitu, kita belajar berjalan dalam Roh Kudus, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi memang Bapak Ibu perlu kita bergaul intim dengan Tuhan. Ya. Kalau saya bilang bagaimana kalau kita baca firman Tuhan ini, sebetulnya apa yang disebut rohaninya sudah dewasa? Wah, dia rohaninya sudah dewasa ya. Bukan karena dia banyak berdoa, bukan banyak dia datang ke gereja, setiap gereja didatangin, bukan. Dewasa itu saya pikirkan, ketika orang itu berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika orang itu berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus, menyerahkan semuanya di bawah kuasa Roh Kudus, orang itulah yang sudah dewasa rohaninya. Ya, maaf Bapak Ibu, ya kita datang ke gereja setiap minggu, bahkan setiap 1 minggu berkali-kali pun, kalau kita nggak mau belajar, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kayaknya nggak ada artinya deh. Karena Tuhan berkata, kalau kamu anak Allah, kalau kamu mengakui kamu anak Allah, kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Tuhan tahu ke depan ini akan banyak hal-hal yang kita nggak tahu, yang menyesatkan, yang mungkin mencelakakan kita kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pun belajar, ya, saya mengejar Tuhan. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, aku mau. Yang penting mau dulu, ya. Kalau kita nggak mau, Tuhan juga udah nggak mau. Tapi kalau kita mau, saya percaya Tuhan akan pakai banyak cara untuk kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Ada satu kisah lagi terakhir, ya. Markus pasal 4.
ayat 35 sampai 39. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nggak percaya apa ini maksudnya ini? Mengapa kamu takut? Angin badai takut. Mengapa kamu tidak percaya? Nggak percaya apa ya? Sedikit-sedikit boleh kita mikir diskusi ya. Nggak percaya apa? Nggak percaya sama perkataan Tuhan Yesus. Mari kita pergi ke seberang loh, bukan ke dalam laut loh. Ya, Yesus berkata, "Mari kita pergi ke seberang." Kok kamu pikirnya berperginya ke dalam laut, tenggelam? Kasarnya kan begitu kan. Mengapa kamu nggak percaya? Ya. Nah, karena mereka nggak percaya. Ya. Kalau mereka percaya, oh angin badai. Tuhan bilang kamu sudah dikasih kuasa, ya hardik dong angin badainya. Kamu bisa nangani sendiri dan percaya bahwa kita akan sampai ke seberang. Tidak akan tenggelam. Jadi Bapak Ibu ya, penting buat kita sekali lagi, anak Allah itu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Cari Tuhan, tanya Tuhan. Dia ternyata senang Allah yang senang ditanya. Dia Allah yang senang diganggu sama kita. Tanya Tuhan, ya, apa yang kau kehendaki? Ya, belajar kita mendengar suara Tuhan. Ya, belajar hidup dipimpin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perkataan Yesus itu, ya enggak, sekali lagi saya mengatakan bukan enggak berarti enggak ada tantangan. Ada tantangan, tapi kita pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita pegang Tuhan, aku percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita pegang firman Tuhan, ya, saya percaya Tuhan itu bersuka karena kita percaya sama Dia. Ya, kalau orang nggak dipercaya begitu, kalau orang nggak dipercaya aja Bapak Ibu, pasti nggak enak kan? Iya nggak? Nah ini Tuhan loh yang berkuasa atas semua. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, sebagai terakhir, saya quote satu pernyataan bagus. Roh Kudus sering memberikan informasi kepada kita. Informasi di dalam, sekali lagi, Roh Kudus itu bicara di dalam hati kita, batin kita. Ya, Dia nggak berbicara di otak kita, tapi Dia berbicara di hati kita. Ya, Dia memberikan informasi batinnya kepada kita saat kita menghadapi krisis. Kita harus mengambil keputusan, memilih mempercayai perkataannya. Jadi pada waktu kita menghadapi pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, pergumulan sakit penyakit, tanya Tuhan, Tuhan, berfirmanlah untuk hal ini Tuhan. Pada waktu Tuhan berfirman, walaupun keadaannya tidak menunjang, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, pegang firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, dan itu akan membawa kita ke dalam kemenangan. Amin. Ya, sebetulnya ada kesaksian. Saya tadi mau suruh istri saya kesaksian. Bagaimana pada waktu dia sakit, ya, yang tekanan darahnya itu loh. Ya,
sampai Tuhan berbicara. Saya mau memberi kesaksian dulu waktu anak-anak masih kecil. Jadi waktu itu Iyal baru umur 2 tahun, Sisi masih ada di kandungan. Ya, tahu-tahu tensi saya itu naik. Jadi sampai 200 lebih. Tensi bawah saya itu sampai 100 lebih. Itu tensi tinggi sekali. Padahal saya sebelum merit itu tensinya itu cenderung rendah gitu loh. Jadi pada saat itu sampai Sisi akhirnya harus langsung dioperasi. Jadi saya ngelahirin Sisi itu dengan sesar karena pada saat itu plasenta saya itu sudah mengapur karena tensinya itu tinggi. Jadi anak saya harus langsung dikeluarin karena kalau enggak kesian dia. Jadi belum waktunya. Jadi harusnya 9 bulan lebih 10 hari ini pas 9 bulan kalau nggak salah. Jadi pas kontrol terakhir ternyata tensi saya tinggi, saya langsung suruh masuk rumah sakit dan besok paginya langsung dikasih tahu siang hari ini juga anak kamu harus dilahirkan. Jadi tidak ada persiapan apa-apa bagi saya untuk itu. Dan dokter mengira bahwa saya itu keracunan kehamilan. Kan banyak ya orang hamil itu keracunan kehamilan. Biasa setelah anak lahir tensi akan turun. Normal lagi. Tapi pada saat kasus saya itu tensi tetap tinggi terus. Nah itu saya kalau tadi karena disuruh singkat padat, jadi saya cerita itu selama 2 tahun saya sudah pergi ke dokter macam-macam. Dari dokter internis, dokter ahli ginjal, dokter jantung, semua dokter saya sudah datang. Dan semua tidak bisa menemukan penyebab sakit saya. Sampai akhirnya dokter bilang, kamu kena hipertensi. Padahal waktu itu umur saya belum ada 30. Sampai ada salah satu dokter, Dr. Tes Santoso mungkin tahu ya, itu dokter terkenal di Jakarta, dokter jantung. Dia ngomong, seandainya kamu itu ada turunan, biasanya itu akan kena kalau umur kamu sudah 40 tahun. Tapi saat itu saya 30 belum ada, tapi saya sudah kena hipertensi. Ya, jadi tapi karena itu masalah dokter semua tidak bisa menemukan, akhirnya oke lah, saya minum obat. Dan itu berjalan selama 2 tahun saya minum obat. Jadi kalau tensi saya tinggi, saya akan minum obat double. Itu tuh karena kalau saya ke dokter pun seperti itu. Kalau tensi tinggi ya berarti obat ditambah. Nanti kalau tensinya bagus ya turun gitu loh. Jadi lama-lama saya males gitu loh kalau harus kontrol terus. Sampai suatu saat saya pergi ke kebaktian wanita. Di Jakarta kebaktian wanita, saya pergi dengan mertua saya bawa anak-anak saya biasa. Lah pada saat itu tuh hamba Tuhannya itu berbicara apa sih sampai saat sekarang aja lupa. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa dari hamba Tuhan itu. Ya, jadi cuma di terakhirnya dia biasa seperti hamba Tuhan pada umumnya memberi tantangan. Siapa yang mau didoakan? Siapa yang sakit mau didoakan? Nah, saat itu mertua saya bilang, kamu berdiri minta didoain. Saya ngomong sama mertua saya, males lah mam. Bolak-balik berdiri juga kalau Tuhan gak nyembuhin juga gak sembuh gitu loh. Udahlah kalau Tuhan memang mau nyembuhin duduk juga sembuh gitu kan. Jadi saya udah males gitu loh untuk berdiri gitu. Tapi tahu hamba Tuhannya itu ngomong, siapa yang sakit karena kamu sakit hati. Saat itu di sini ini langsung ngomong, itu kamu. Jelas banget itu kamu. Nah saat itu tanpa disuruh saya langsung berdiri. Terus langsung pikiran saya itu muter. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum saya hamil Sisi gitu loh. Dan terus terang itu terjadi clash dengan adik ipar saya dan itu walaupun kelihatannya saya sudah baik dengan adik ipar saya gitu. Tapi ternyata di mata Tuhan itu belum beres. Dan saya melihat satu tanda kalau orang belum beres dengan seseorang, setiap kali kita dengar nama orang itu, kita selalu berpikiran negatif. Kalau umpamanya mertua saya ngomong cerita, oh ini gini-gini, saya langsung ngomong, biasa itu udah bukan suatu yang mengherankan. Memang sifatnya seperti itu gitu loh. Jadi itu ternyata itu tanda kepahitan masih ada. Nah setelah saya dengar itu, saya langsung melakukan rekonsiliasi ya. Saya langsung minta maaf, saya langsung ngomong juga ke suami saya yakin Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Karena Tuhan sudah jelas ngomong,
penyakit ini karena saya sakit hati. Jadi saya minta maaf ke mertua saya walaupun gimana dia kena imbasnya ya. Jadi saya minta maaf ke mertua saya ngomong ke suami saya, terus kalau untuk adik ipar saya gitu loh, Tuhan kasih cara sendiri gitu loh. Soalnya kalau langsung didatangi, saya minta maaf itu bukan selesai, nanti malah bakal tambah rame. Jadi saya Tuhan kasih cara sendiri untuk saya membereskan dengan adik ipar saya. Dan percaya atau tidak percaya, nggak lama setelah itu, toto tensi saya naik lagi 220 gitu loh. Lah pas waktu itu mami telepon, mami bilang, "Bok, sekali-kali kontrol, jangan cuma naik turunin obat sendiri, jangan keminter, kontrol." Lah pada saat itu saya pikir oke lah saya kontrol, nurut gitu ya. Lah toto ini dokter T. Santoso itu udah meriksa dari awal, dia nggak pernah bilang apa-apa. Pada saat itu toto dia tanya, "Kamu sudah pernah USG enggak?" Lah itu belum dokter. Saya difoto ginjalnya sudah, difoto, dilihat EKG-nya sudah, periksa darah semua sudah, tapi USG belum. Lah makanya dokternya bilang coba besok kamu ke Medistra, kamu USG. Nah besok paginya saya ke Medistra, ternyata yang diperiksa bukan hanya USG, periksa darah lagi, foto lagi, dan terakhir USG. Lah pada saat dokter USG itu periksa, dia tahu-tahu ngomong, "Wow, di atas anak ginjal kamu ada tumor. Dan tumor itu sudah besar." Jadi dia bilang ukurannya sudah sebesar 7 cm. Jadi seperti bapau gitu loh. Dan itu menekan adrenalin saya. Sehingga adrenalin saya itu ribuan kali. Jadi tensi itu tinggi itu bukan karena hipertensi, ternyata karena adrenalin saya itu tertekan. Nah pada saat saya dengar itu, saya langsung ngomong, "Terima kasih Tuhan. Saya tahu penyebab itu sudah ketahuan. Saya pasti akan sembuh." Nah tapi kan dokternya bilang, "Coba besok kamu datang di biopsi." Karena kan walaupun gimana tumor harus di biopsi. Saya telepon mami kan, "Mi, di atas ini ada tumor." Wah, mama saya udah ketakutan gitu loh. Sampai singkat cerita saya akhirnya dioperasi, dan ternyata setelah dioperasi saya kembali normal. Jadi memang kita harus dengar-dengaran akan Tuhan. Kalau kita benar-benar bertanya ke Tuhan, Dia Bapa kita, Dia pasti akan mendengarkan doa kita dan Dia akan menjawab doa kita. Ya, amin. Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk melihat Tuhan apa yang telah Engkau sediakan buat kami. Tuhan, berikan kami iman yang daripadamu Tuhan, untuk kami mengambil, menerima apa yang telah Engkau sediakan buat kami. Tuhan, berikan kami iman yang daripadamu Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan memegang firman-Mu, memegang janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap yang Engkau janjikan buat hidup jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, biarlah setiap janji-janji-Mu tergenapi, terjadi dalam kehidupan mereka. Setiap apapun juga yang Kau sediakan buat mereka Tuhan, biarlah itu tercurah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pula di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit sampar, penyakit menular, tulah, malapetaka, kecelakaan, maut, apapun juga tidak bisa mendekat kepada mereka, karena mereka ada dalam lindungan yang maha tinggi, mereka ada dalam naungan yang maha kudus, mereka dibungkus dengan darah Yesus. Kami juga percaya Tuhan, malaikat-malaikatmu Kau kirim menjagai mereka Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan mereka, untuk keuangan mereka, untuk keluarga mereka, biar Engkau berkati semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, terima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua yang percaya berkata, amin.